Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. itel lagi-lagi dijamin bikin gempar pasar smartphone entry level. Soalnya lagi-lagi dia mengeluarkan smartphone dengan spek yang sangat mumpuni tapi harganya kurang ngotak. Ya, sesuai dengan judulnya, THR bakal tersenyum lebar soalnya harganya ini bakal terjangkau. Cuma ya, masih rahasia teman-teman, soalnya launching resminya nanti tanggal 2 April 2024. Cuma di sini saya sudah berkesempatan buat unboxing, buat mengenalkan ke teman-teman gadget semua. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia itel RS4. Ya, ini adalah seri baru dari itel yaitu RS. Soalnya sebelumnya banyak yang ngira bakal keluarnya S24. Tapi ternyata ini malah RS4 yang dimana seri terbaru dari itel. Kira-kira bakal so-worth it apa RS4 ini? Dan nanti kira-kira kita bisa tebak-tebakan ya harganya. Tulis saja di kolom komentar soalnya bakal seru saat unboxing RS4 ini. Oke, daripada penasaran langsung saja kita mulai gadget unboxing itel RS4. Ya, ini dia box dari itel RS4 yang dimana ini adalah seri terbaru dari itel dan untuk RS series dia masih setara sama S series. Jadinya ini adalah seri tertingginya untuk brand itel. Untuk RS sendiri ini kepanjangannya dari Rennsport, itu bahasa Jerman yang artinya racing sport. Jadi diharapkan itel RS series ini memiliki keahlian serta performa yang kuat seperti mobil balap. Oke, kita lihat untuk boxnya ini keren ya teman-teman. Jadi boxnya cukup berbeda sama brand-brand lainnya. Dan untuk smartphone itel sendiri juga ini boxnya beda sendiri. Jadi bagian depannya akhirnya itel sudah berkolaborasi dengan Free Fire. Dan ini paling keren saya rasa untuk boxnya. Ada tulisannya itel Free Fire, kemudian tulisan Free Fire yang cukup besar. RS4 NFC Helio G9 Ultimate. Oke, chipsetnya sudah powerful teman-teman. Oh ya, masalah harga ini pastinya bakal bikin terkejut teman-teman semua. Cuma sayangnya belum boleh saya spill ya. Soalnya nanti launching resminya di tanggal 2 April 2024. Jadi ini saya unboxing yang versi globalnya dulu teman-teman. Tapi nanti kelengkapan dan boxnya ini juga bakal sama persis. Oke, di bagian kiri ada tulisannya RS4 Super. Ya, bisa dilihat ya, untuk tulisannya aja ini keren teman-teman. Jadi seperti mobil balap. Kemudian garansinya di 12 bulan. Kemudian bagian kanan ada tulisannya itel, bagian bawahnya RS4. Di bagian atasnya ini polosan saja, yang dimana nanti harusnya IMEI-nya di bagian atas sini teman-teman. Dan bagian belakang ini dia untuk selling point dari itel RS4. Yang pertama paling di highlight adalah chipsetnya MediaTek Helio G9 Ultimate. Oke. Jadi nanti untuk di harganya saya rasa ini bakal sangat menggoda ya teman-teman. Chipsetnya sudah powerful. Kemudian untuk ngecasnya sudah fast charging di 45 watt. Jadi sudah ngebut. Untuk refresh rate di 120 Hz. Jadinya ini sudah smooth banget ya harusnya untuk layarnya. Kemudian mega memory. Soalnya untuk RAM-nya sendiri untuk varian tertingginya sampai 12 GB. Oh ya, nanti bakal keluar dua varian yang RAM-nya 8 GB dan RAM 12 GB. Semuanya harganya terjangkau teman-teman. Tunggu saja tanggal 2 April. Oke, langsung saja kita unboxing. Dan ini cukup berbeda soalnya dia menggunakan magnet teman-teman. Jadi langsung kita buka dulu bagian atasnya ini. Dan langsung kita buka, kita langsung disambut sama smartphone-nya. Ini dia itel RS4-nya teman-teman. Kita ambil dulu. Ya, jadi untuk smartphone-nya dia masih full proteksi ya. Ini di bagian layarnya ada anti goresnya. Coba kita kletek. Oh, ternyata saat dikletek ini anti goresnya hilang ya teman-teman. Ternyata jadi tidak ada anti goresnya. Cuma saya harapkan saat sudah resmi semoga aja ada anti goresnya, tidak seperti ini ya. Kemudian di bagian belakang kita kletek juga. Cukup banyak untuk plastiknya. Dan kameranya juga kita kletek. Terakhir IMEI-nya juga kita kletek dulu sebentar. Ini dia desain dari itel RS4. Wow, ternyata keren teman-teman. Jadi desainnya beda dari yang lain. Yang dimana kelas entry level rata-rata masih kamera boba, tapi ini kameranya satu lingkaran besar seperti ini. Yang dimana saya rasa cukup fresh ya untuk desain di kelas entry level yang seperti itel RS4 ini. Untuk warnanya, dia warnanya hitam dan ada pantulan cahaya yang nanti warnanya jadi agak ke biru gelap gitu ya teman-teman. Dan ini keren.
Kemudian untuk finishingnya doff dengan adanya aksen seperti metal di bagian backcase-nya ini. Untuk detailnya di sini ada tulisannya Super, ini seperti itel S series. Kemudian ada garis emas seperti ini dan ada garis-garis lagi seperti mobil balap ya teman-teman. Ini keren. Kemudian sektor kamera ini dia ada lingkaran besar teman-teman yang di pinggirannya sudah ada finishing chrome berwarna emas. Ini feel-nya jadi premium. Kemudian yang paling eye-catching yaitu tulisan RS di tengah-tengahnya ini yang warnanya juga emas. Overall keren ya untuk di bagian kameranya. Dia memiliki dua buah kamera dan yang ini cuma palsu ya, hiasan saja. Dengan dua LED flash, sehingga untuk masalah desain saya rasa sangat positif di itel RS4 ini. Oh ya, untuk bumnya lumayan agak nonjol ya teman-teman, jadi semoga aja ini kacanya tahan baret. Kemudian untuk detailnya di bagian depan tadi kita lihat tidak ada screen protectornya, cuma semoga aja ini khusus yang unit global. Jadi saya harap untuk yang unit resmi nanti ada screen protectornya seperti biasa. Kemudian di bagian bawah di sini ada speaker, kemudian ada Type-C, ada mikrofon dan jack audio 3,5 mm. Jadi masih ada jack audio. Kemudian sisi kanan ini ada tombol on off dan atasnya volume up and down. Yang kalau saya pencet ini cukup clicky, ya mantap. Dan untuk powernya dia juga berfungsi sebagai fingerprint, jadi ada fingerprintnya. Di bagian atas lagi-lagi ada speaker, jadi sudah dual speaker ya teman-teman. Dan ada tulisannya di sini Design by itel. Nah ini dia. Design by itel. Dan bagian kirinya ada tempat untuk SIM tray-nya. Untuk masalah finishing ini sudah mantap, jadi potongannya halus, nggak ada yang terasa kasar. Kemudian untuk build quality-nya juga solid teman-teman, nggak kerasa kopong di bagian backcase-nya ini. Oke, good job untuk itel, lagi-lagi memberikan kejutan di kelas entry level. Kita lanjut lagi, dan di sini kita mendapatkan, oke teman-teman, kita dapat silicone case, jadi bukan hard case yang coba langsung kita pasang. Soalnya kebiasaannya itel itu ngasihnya hard case ya teman-teman. Tapi ternyata di sini ngasihnya silicone case dan ini sudah ngepas. Untuk bagian bump kameranya juga terlindungi. Cuman untuk kacanya ini agak rawan ya. Selanjutnya ini dia kita dapat kartu garansi dan petunjuk penggunaan. Ya ternyata ini bahasanya Indonesia. Mungkin ini sudah yang resmi cuma belum didaftarkan untuk IMEI-nya. Jadi bisa jadi tidak dapat anti gores ya untuk di smartphone-nya ini. Soalnya tadi langsung dilepas untuk screen protectornya. Kemudian kita lanjut lagi, ini dia. Kita dapat kepala charger yang sudah 45 watt. Yang dimana lagi marak brand-brand menyunat kepala charger. Tapi di sini itel tetap konsisten memberikan kepala charger dengan output yang maksimal di 45 watt. Oke, mantap. Jadi tidak ada PR ya teman-teman. Kemudian terakhir kita mendapatkan ini dia kabel data yang pastinya Type-C dan dia berwarna oranye khas itel. Selanjutnya, saya cari dulu. Ya, di sini saya tidak menemukan adanya pin ejector ya teman-teman. Apakah kita dapat atau enggak? Mungkin nanti setelah resminya bakal dapat. Tapi di sini kita cek dulu untuk SIM tray-nya. Apakah hybrid atau triple slot? Dan yang saya unboxing ini memorinya yang RAM 12 GB dengan internalnya di 256 GB. Ya, RAM-nya gede banget. Dan ternyata untuk SIM tray-nya sudah triple slot, bisa dual SIM plus micro SD. Ya, ini salah satu konsistennya dari brand itel. Selalu memberikan yang triple slot. Oke, langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari itel RS4. Ini dia teman awal dari itel RS4 yang dimana pertama untuk sektor layar bisa kita lihat dia sudah cukup modern soalnya sudah punch hole, tapi untuk bagian bingkainya masih lumayan tebal. Terutama dagunya dia yang paling tebal ya dibandingkan sisi kanan, kiri, dan atasnya. Cuma saya rasa ini di entry level sudah bagus ya untuk layarnya. Masalah layar, dia menggunakan panel IPS LCD, kemudian resolusinya ini masih di HD+, jadi belum di Full HD, dan refresh rate di 120Hz, jadi untuk gerakannya sudah smooth banget teman-teman. Dan untuk kualitas layar di kelas itel entry level, saya rasa ini sudah jauh lebih baik daripada itel S23 sebelumnya. Jadi ini warnanya sudah pop up, kemudian ketajamannya ya oke ya, cukup tajam. Dan yang paling penting ini gerakannya smooth banget. Jadi untuk layar saya rasa tidak ada kendala di itel RS4. Paling yang agak disayangkan itu resolusinya yang di HD saja, jadi belum di Full HD. Jadi untuk software menggunakan UI dari itel versi 13.5 dan Android-nya masih di Android 13. Jadi ternyata softwarenya belum yang terbaru ya, soalnya masih Android 13. Kemudian untuk RAM-nya ini dia 12 GB dan bisa ditambah sampai 12 GB RAM virtual.
Jadi ini RAM-nya tumpeh-tumpeh banget teman-teman. Ini good job sekali dari itel. Kemudian kita cek untuk memori yang tersedia. Jadi untuk free memory yang pertama RAM-nya free masih di 7,8 GB teman-teman. Masih sangat lega untuk RAM-nya. Totalnya 12 GB dan terpakai hanya 33% saja. Jadi UI-nya cukup ringan ya. Ini RAM-nya tumpeh-tumpeh banget. Good job dari itel. Kemudian internalnya masih di 215,52 GB. Jadi masalah memori saya rasa dia yang paling gede ya untuk di kelasnya nanti. Ini salah satu terobosan lagi dari itel Indonesia. Good job sekali. Kemudian untuk layarnya ini masih di HD+, tapi sudah di 120Hz untuk refresh rate-nya. Kemudian ini dia untuk SoC-nya adalah MediaTek Helio G99 Ultimate. Ya, ini adalah chipset yang sudah powerful ya, terutama untuk di kelas entry level. Jadi sudah ada performance core yang dimana ada Cortex A76 dan clock speed-nya di 2,2 GHz. Jadi untuk gaming saya rasa sudah mumpuni. Untuk modenya sudah 64 bit, kemudian fabrikasinya di 6 nanometer dan GPU-nya adalah Mali G57MC2. Oke, kemudian kita lihat untuk jenis memori flash-nya. Jadi memori flash-nya adalah UFS, mantap, bukan eMMC. Jadi masalah memori benar-benar jor-joran di itel RS4 ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita lihat dulu untuk multi touch-nya, kira-kira support berapa sentuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia masih supportnya di 5 sentuhan saja di multi touch-nya. Jadi belum bisa sampai di 10 sentuhan. Cukup sayangkan. Kemudian kita lihat untuk sensornya, apakah lengkap atau tidak. Jadi itu sensor juga lengkap. Ada sensor magnetik, kemudian gyroskop, dan sensor cahaya. Jadi sudah mantap ya. Untuk Gmap sudah aman, ada magnetiknya, kemudian ada gyroskopnya juga. Yang langsung coba kita tes untuk gyroskopnya apakah hardware atau software. Ya, jadi gyroskopnya ini sudah hardware teman-teman. Ini di kelas entry level makin naik kelas karena adanya itel Indonesia ini. Oke, mantap sekali gyroskopnya sudah hardware. Kemudian untuk NFC coba kita tes apakah ada NFC-nya. Ya, jadi sudah tersedia NFC juga. Masalah sensor, itel RS4 ini sangat lengkap teman-teman. Oh ya, ini dia untuk skor AnTuTu dari itel RS4. Jadi skornya hampir tembus di 400.000 poin. Ya, cukup tinggi untuk sekelas entry level. Ya, ini mantap ya. Kita lihat detailnya, jadi cukup wajar. Ini adalah chipset MediaTek Helio G99. CPU-nya di 126.000, kemudian GPU-nya di 41.000. Memorinya ini besar di 112.000 karena sudah UFS dan UX-nya juga lumayan tinggi di Android 13 64 bit. Jadi untuk masalah skor AnTuTu, ini skornya cukup tinggi, terutama di kelas entry level. Kemudian di sini saya menunjukkan untuk mode gamenya sesuai dengan jargonnya Ultimate Gaming Experience. Jadi untuk mode gamenya sudah lengkap teman-teman. Ada 3 mode, power saving, kemudian yang middle, dan bisa performance juga. Kemudian kita lihat lagi untuk quick access-nya. Di sini ada brightness locking, kemudian ada off-screen gaming kalau lagi download biar nggak begitu boros. Kemudian ada bypass charging. Oke, mantap ya, jadi support bypass charging. Kemudian ada gaming temperature control, mantap, high notification, dan lain-lainnya. Nah, ini dia. Untuk mode gamenya cukup lengkap ya teman-teman di itel RS4 ini. Ada magic button juga, mantap. Jadi untuk masalah gaming saya rasa sudah mumpuni di smartphone ini. Apalagi ada bypass charge-nya ini, yang biasanya jarang-jarang ada di kelas entry level. Oke, good job. Kita lanjut ke sektor kamera. Jadi untuk kamera, itel RS4 memiliki 2 buah kamera belakang, yang dimana kamera utamanya sebesar 50 megapiksel, kemudian yang kedua adalah lensa AI. Untuk kamera depannya sebesar 8 megapiksel, dan ini dia untuk UI tampilan dari kameranya. Kita bisa langsung atur untuk 50 megapiksel jadi mode maksimalnya. Kemudian ada AI. Ini selanjutnya color filter teman-teman. Jadi untuk tampilannya masih cukup standar. Kemudian untuk ngezoomnya dia maksimal bisa sampai 10 kali untuk zoomnya. Oke, good job. Kemudian kita lihat untuk mode-modenya. Yang pertama ada mode portrait di sini. Kemudian ada super night. Oke, mantap. Kita ke more. Di sini ada mode pro, kemudian ada short video, panorama, documents, ada sky shot juga. Kemudian ada slow motion, time lapse, dual video, AR space. Jadi sudah ada mode pro, coba kita lihat sedikit di sini. Shutter speed bisa sampai 30 detik, ini mantap. Kemudian ISO-nya sampai 6400. Jadi untuk mode pro-nya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik.
Kemudian kita lihat lagi untuk dual video. Cukup banyak ya teman-teman yang mencari fitur ini di smartphone. Dan ternyata untuk dual videonya saya rasa cukup lancar ya. Jadi nggak ada kendala di sini. Oke, dual videonya cukup mantap di sini. Ya, bisa berjalan dengan sangat baik. Kemudian di sisi kiri ini ada mode film. Jadi kita langsung pakai template yang sudah ada ya. Buat yang males ngedit-ngedit. Kemudian di video kita cek. Jadi yang pertama untuk video dia maksimal sampai di 2K 30 fps. Oke, nggak nanggung-nanggung teman-teman. Bisa sampai 2K, kemudian bisa support Full HD 60 fps juga. Jadi untuk masalah resolusi ini sudah lengkap ya di Itel RS4. Dan tidak lupa di sini juga ada stabilisasi AIS-nya, Ultra Steady On. Jadi ada AIS-nya juga teman-teman. Ini good job ya dari Itel. Fitur videonya lengkap, nggak cuma gamenya aja. Cuma kalau kita aktifkan stabilisasi maksimal di Full HD 30 fps saja. Kemudian di bawahnya ini ada apa? Oke, Ultimate Video Enhancement. Jadi untuk meningkatkan HDR dari videonya dan warnanya lebih di pop up lagi. Cuma ini kita harus milih ya antara stabilisasi atau video enhancement-nya ini. Jadi harus memilih. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya juga ada stabilisasi AIS-nya. Mantap. Selanjutnya resolusinya dia juga lengkap, bisa sampai di 2K. Cuma tidak support 60 fps untuk kamera depannya. Cukup disayangkan. Tapi setidaknya juga ada stabilisasi dan untuk enhancement-nya juga masih tersedia. Jadi ternyata untuk kualitas videonya keren ya teman-teman di Itel, baik kamera depan maupun belakangnya. Jadi nggak sabar, nanti tunggu review lengkapnya. Soalnya bakal saya review untuk smartphone ini. Menarik banget, nanti kalau udah tahu harganya di tanggal 2 April bakal makin terkaget-kaget teman-teman. Oke, selanjutnya kita tes untuk di sektor speaker. Ya, untuk speaker, Itel RS4 memiliki dual speaker yang dimana speaker utama di bagian bawah ini, kemudian speaker yang kedua di bagian atas ini. Untuk kualitasnya saya rasa sudah bagus di kelas entry level, jadi suaranya cukup keras, bassnya sedikit terasa, dan suaranya juga lumayan bulat. Ini mantap ya dibuat gaming ataupun multimedia, jadi speakernya sudah bagus. Baik, jadi untuk simpulan di awal, saya rasa Itel RS4 ini benar-benar bisa jadi ancaman untuk brand lain di kelas entry level. Jadi siap-siap saja di awal April 2024. Soalnya ini harganya pastinya terjangkau dan mungkin bakal terkejut lagi ya nanti teman-teman. Terutama harga flash sale-nya nanti. Dengan harga yang terjangkau sudah dapat smartphone dengan desain yang keren seperti ini. Jadi desainnya nggak main-main ya dari Itel. Kemudian memiliki layar sampai 120Hz untuk refresh rate-nya, kemudian chipsetnya juga powerful di Helio G9. Mode gamenya lengkap, ada bypass charging, kemudian ngecasnya juga ngebut di 45 watt. Dan speakernya juga sudah dual speaker, untuk kamera juga lengkap ya tadi untuk resolusi videonya. Sehingga saya rasa Itel RS4 ini sangat menarik buat teman-teman gadget miliki. Tunggu saja tanggal 2 April buat tahu harga resminya dari Itel RS4. Baik, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Itel RS4. Apa saran berbuat tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.